Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Junior dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada hari ini, untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan, saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terkait dengan geopolitik dan geostrategis di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona, yang terdeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah melalui Kemenkes, jumlah pasien positif corona terus terjadi peningkatan hari demi hari. Hingga saat ini, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 36.406, yang sembuh sebanyak 2.048, dan yang meninggal sebanyak 13.213. Melihat hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengumumkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional dan meminta masyarakat untuk tetap menjaga jarak serta mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Penyebab virus corona atau COVID-19 yang selalu meningkat setiap harinya, sehingga untuk meminimalisir dampak dari virus tersebut terhadap ketahanan nasional negara masing-masing. Segala macam cara dan upaya dilakukan, salah satunya dengan kebijakan lockdown atau menutup diri dari luar, serta membatasi pergerakan warga negaranya yang telah dilakukan oleh beberapa negara Uni Eropa. Selain itu, yang terpenting adalah melakukan social distancing atau membatasi interaksi sosial serta menjaga jarak antar individu menghentikan penyebaran virus tersebut. Akibatnya, ancaman di depan mata pun sudah dapat diprediksi atau bahkan terlihat saat ini, yaitu krisis ekonomi global. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak baik orang ataupun barang dari luar negeri. Imbasnya, aktivitas ekspor impor pun terhenti. Tentu, pendapatan devisa negara pun pasti akan menurun. Selain itu, penyebaran virus corona membuat keuangan negara di dunia termasuk Indonesia mengalami gangguan dan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar keuangan negara harus dialokasikan untuk menghentikan virus mematikan tersebut. Belum lagi harga bahan pokok yang semakin meningkat, yang jelas sangat memberatkan masyarakat. Tak kalah peliknya, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, sementara akibat dihentikan operasional tempat mereka mencari nafkah. Dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa telah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Perpaduan elemen kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Kepatuhan masyarakat atas himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona, serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini. Namun sayangnya, ada saja beberapa oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun kebutuhan bahan pangan, serta produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, sehingga terjadi kelangkaan dan kemudian menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Kejahatan di dunia maya pun meningkat seperti penyebaran berita bohong atau hoax terkait virus corona banyak kita temui, sehingga menyebabkan kekuatan dan kepanikan di masyarakat. Tak hanya itu, ada saja para politikus yang mencari panggung di tengah-tengah penderitaan rakyat biasa melawan virus corona. Dampak terhadap ekonomi dunia juga semakin memburuk. Semua negara melakukan langkah penyelamatan masing-masing dan cenderung terfokus secara protektif menjaga stok kebutuhan dalam negeri. Indonesia sendiri sudah memiliki formula secara ekonomi, sosial, dan politik menghadapi dampak COVID-19. Salah satu dampak politik kebijakan pemerintah adalah disahkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang COVID-19 meski menuai banyak pro dan kontra. Selanjutnya yaitu mengenai geopolitik di Indonesia. Krisis ini akan berlanjut ke krisis sosial dan politik sampai terbentuknya tatanan aliansi global baru. Maka Indonesia tidak bisa hanya berpikir pendekatan domestik.
Pandemi ini sudah menjadi komoditas politik dunia dalam memainkan pengaruhnya secara global, khususnya Amerika berhadapan dengan Cina. Hal yang bisa dilakukan Indonesia dalam menghadapi situasi adalah mindset bangsa Indonesia sudah harus bergeser ke konteks krisis ekonomi sosial, politik, dan faktor-faktor geopolitik yang mempengaruhi, khususnya bagaimana negara-negara supremasi itu memanfaatkan krisis pandemi dalam memenangkan perang dominasi untuk aliansi global baru. Ada 3 hal yang harus Indonesia lakukan ialah shifting ke teknologi baru, desain model ekonomi baru, dan yang tidak kalah penting adalah merumuskan poliansi global baru. Demikian penjelasan mengenai dampak COVID-19 mengenai geopolitik dan geostrategis di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.